Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, Majlisul Ilm, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga faidah-faidah ilmu yang kita dapat di majlis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karenanya seseorang belum dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana seseorang belum dikatakan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai dia mengamalkan konsekuensinya. Ketika dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini adalah keyakinan. Maka keyakinan ini menjadi sia-sia kalau kita sendiri tidak bangun malam untuk mengerjakan qiyamul lail. Baik, kembali kita akan melanjutkan membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis terakhir kita bahas adalah hadis yang ke-30 tentang menahan diri pada batasan-batasan syariat, yang mana telah kita sampaikan bahwa di dalam Islam terdapat kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Terdapat larangan-larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Terdapat batasan-batasan, yakni aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Berikutnya hadis yang ke-31, yaitu keutamaan zuhud. Belajar agar kita menjadi orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Maka kita baca hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang amalan yang apabila aku amalkan, niscaya Allah mencintaiku dan orang-orang pun mencintaiku. Faqal,
Kemudian Nabi menyampaikan kepadanya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, yakni tidak berharap kepada manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya. Perhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh seorang sahabat ini, di mana ia bertanya tentang sesuatu yang sangat penting. Maka ini memberikan faedah kepada kita tentang semangatnya para sahabat dalam bertanya. Sehingga bertanya merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejahilan. Di antara tabiat dasar manusia, ya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, jahil. Inilah tabiat dasar manusia. Dan untuk menghilangkan tabiat dasar tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita bertahan di atas tabiat tersebut, yaitu dengan kita belajar. Salah satu metode belajar untuk mendapatkan ilmu adalah dengan apa? Bertanya. Sehingga dikatakan fa inna shifa'al ayyi as-su'alu. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi pertanyaan mereka untuk diamalkan. Karena percuma setelah kita mengetahui jawaban, namun kita tidak mengamalkan, maka termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu sementara kalian tidak melakukannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengetahui tapi dia tidak mengamalkannya. Dan dari hadis ini juga, di mana sahabat yang bertanya ini, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana caranya agar Allah cinta kepadanya. Subhanallah, ini merupakan tingginya cita-cita para sahabat Nabi SAW. Bagaimana agar mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah menjadi tujuan bagi setiap hamba yang beriman. Orang-orang yang beriman, dia selalu berharap dan berbuat bagaimana caranya agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak cinta kepadanya, tapi dia berharap bagaimana Allah cinta kepadanya. Lihatlah sahabat ya Ali bin Abi Thalib pada peristiwa perang Khaybar. Nabi SAW menyampaikan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh.
Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Nabi tidak menyebutkan orangnya siapa. Nabi hanya menyampaikan seperti itu. Maka setelah majlis itu bubar, para sahabat enggak bisa tidur. Mereka semua berharap agar dialah yang diberikan bendera tersebut. Sampai-sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah tamak dalam setiap masalah kecuali dalam perkara ini. Aku sangat berharap akulah yang diberikan bendera tersebut. Karena orang yang diberikan bendera itu pasti Allah cinta kepadanya. Maka yang diberikan adalah siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Karena kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut hidupnya akan bahagia, tenang, walaupun dia berada di garis kemiskinan, walaupun dia tidak punya apa-apa. Kalau Allah cinta kepadanya, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan di dalam hatinya rasa qanaah, ibadahnya tenang. Ya, setiap aktivitas yang dia lakukan, dia senantiasa berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Itulah bedanya cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia memiliki titik persamaan dan juga memiliki perbedaan. Titik persamaannya di mana orang yang mengejar ridha Allah dan mengejar ridha manusia sama-sama capek, sama-sama lelah. Seperti misalnya orang yang mengharap duniawi, mereka juga lelah. Pagi sampai sore dia bekerja untuk mengejar target-target duniawi atau cari muka di hadapan bosnya. Ibadah juga sama lelah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cinta kepada Allah bisa kita dapatkan. Adapun cinta kepada manusia ataupun kepada dunia, kadang kita tidak bisa mendapatkannya. Sehingga dikatakan, ya, ridon nas goyatun la tudrok. Keriduan manusia adalah suatu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Pasti ketika kita berbuat, ada saja orang yang senang dan ada saja orang yang tidak senang. Itulah kehidupan. Sehingga dikatakan termasuk orang gila, di mana ia ingin terbebas dari celaan manusia. Sudah menjadi sunatullah ketika kita hidup di masyarakat. Ada yang senang dengan kita, ada pula yang mencela. Ini ridho manusia yang kadang sulit untuk didapatkan. Berbeda dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya, maka kita akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbedaan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah. Kalau cinta kepada Allah berbuah pahala yang besar. Berbuah pahala yang besar. Adapun cinta kepada manusia kadang hanya harapan-harapan palsu. Kadang kita hanya di PHP-in istilahnya. Ya. Sehingga berakhir pada penyesalan. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu nasihat, petua, dan merupakan kunci bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita.
dan bagaimana agar manusia cinta kepadanya. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Juhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Sebelum kita membahas tentang maksud juhud terhadap dunia, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud suatu ungkapan yang sering kita dengar. Namun terkadang banyak orang yang salah kaprah di dalam memahami arti zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu adalah orang yang tampilannya sederhana. Sehingga apabila ada orang yang pakaiannya nggak pernah diganti-ganti, compang-camping, kerah bajunya sudah rapuh, kemana-mana pakaiannya bolong, dibilang apa? Zuhud. Ditanya, kenapa kok antum bajunya nggak ganti-ganti? Zuhud. Ini keliru. Zuhud bukan itu, jamaah. Nah, pengertian zuhud, para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda. Adapun pengertian yang paling bagus adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau memberikan pengertian zuhud dan wara'. Zuhud dan wara'. Zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya apa? Zuhud. Sekali lagi, zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi, aktivitas yang dia lakukan, dia berusaha bagaimana caranya agar bermanfaat di akhirat. Sehingga dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Nongkrong misalnya, berlama-lama di kafe. Ya, dia berpikir apa manfaatnya gitu loh. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, tingkatan di bawahnya adalah wara'. Wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang memadaratkan dia di akhirat. Meninggalkan perkara-perkara yang memadaratkan dia di akhirat. Nah, dari dua pengertian ini berarti tingkatan yang paling tinggi zuhud atau wara' jemaah. Zuhud. Ya. Zuhud dikatakan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya hal-hal yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang apa? Yang haram. Adapun wara', dia meninggalkan perkara-perkara yang memadaratkan dia. Udah pasti dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan juga di antara orang yang wara' meninggalkan perkara-perkara syubhat. Apa contohnya orang itu dikatakan wara'? Contoh misalnya dia membeli sesuatu. Ya, anggaplah misalnya dia beli gorengan di warung. Sambil ngobrol 1 jam dia makan gorengan.
Pas mau bayar, lupa dia. Berapa tadi ya? Saya makan udah 100 apa berapa? Ragu dia. 10 apa 12? 10 atau 12 ya kan? Maka dikatakan orang yang warok, dia ngambil kehati-hatian. Yang dia bayarkan 10 atau 12? 12. Itulah orang yang warok. Lebih berhati-hati. Bukan malah berpura-pura untuk meyakinkan yang saya makan cuma 10. Ya. Contoh orang yang warok, ketika dia mendapatkan hadiah, yang mana hadiah tersebut berasal dari pelaku riba misalnya. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Karena orang yang melakukan praktek riba, yang berdosa dia. Adapun kita yang mendapatkan hadiah tidak mengapa. Ya. Seperti misalnya kita bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang mereka modalnya dari mana? Bank. Boleh. Tapi orang yang warok lebih menjaga kehati-hatian. Dia menolak hadiah tersebut. Ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika dia mendapatkan hadiah berupa makanan, dia makan. Setelah makanan itu habis, disampaikan kepadanya, itu makanan aku beli dari hasil perdukunan. Maka seketika itu juga sahabat Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulut untuk memuntahkan apa yang sudah dia makan. Itu warok. Di antara bentuk warok, kehati-hatian. Dia lebih memilih daging lokal daripada daging impor. Karena dia berhati-hati khawatir menyembelihnya tidak membaca bismillah. Itulah contoh apa? Warok. Ya. Jadi antara zuhud dan warok tentunya yang lebih utama adalah zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. 6. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tingkatan zuhud itu ada 3. Tingkatan zuhud ada 3. Yang pertama, zuhudnya orang-orang awam yang mereka hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram saja. Ya, hidupnya pokoknya yang wajib dia kerjain, yang haram dia tinggalkan. Ini tingkatan yang pertama. Ya, perkara yang makruh masih tetap dia kerjain. Tingkatan yang kedua adalah bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan. Ya, jadi meninggalkan perkara-perkara yang halal yang berlebihan. Dia kerjain, tapi tidak berlebihan. Misalnya dia makan dan minum secukupnya. Makan sampai kenyang boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu kekenyangan. Sampai mau muntah. Ya. Tapi ketika dia berpikir kalau makan kenyang, khawatir jadi malas, akhirnya dia makan hanya untuk menghilangkan lapar saja. Demikian pula ngobrol, nongkrong, ya, sebatasnya. Inilah zuhud tingkatan yang berapa? Yang kedua. Dan ini tentu lebih utama dari yang pertama. Kenapa? Karena dia lebih berhati-hati. Karena ketika orang berlarut-larut nongkrong, ngobrol, pastinya akan mengarah membicarakan aib orang lain. Sehingga berubah menjadi majelis ghibah. Tingkatan yang ketiga, yaitu dia meninggalkan apa saja yang bisa melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maaf ini. Tes tes. Ya, ganti. Baik. Jadi yang ketiga tadi, meninggalkan apa saja yang bisa melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan zuhud menurut siapa tadi? Al-Imam Ahmad. Kemudian kita kaitkan dengan hadis yang sedang kita baca. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia. Jadi setelah kita mengetahui pengertian zuhud secara umum, dan tadi pengertian zuhud yang paling bagus disampaikan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan zuhudlah terhadap dunia? Maksudnya adalah sederhanalah dalam urusan dunia. Dia memiliki harta yang banyak, tidak dia belanjakan semuanya, kecuali untuk kepentingan akhiratnya. Hal ini terkait tentang sifat-sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman adalah mereka yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit, tetapi dia berada di antara keduanya. Jadi dikatakan zuhud terhadap dunia, dia bukan hanya memperhatikan harta yang ia dapat, tetapi dia betul-betul membelanjakan hartanya sesuai dengan aturan syariat. Ya, tidak berlebih-lebihan. Disebut namanya al-israf. Jadi dia punya harta, punya tabungan. Dia tidak jadikan untuk poya-poya, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang membangun dan bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, dia belanjakan untuk kebutuhan hidup seperti misalnya untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk mungkin kebutuhan rumah tangganya, seperti dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari untuk bayar PDAM, untuk bayar listrik, bayar gas, ya, bayar internet, iuran RT. Nah, itu namanya membelanjakan harta untuk apa? Kebutuhan. Kalau masih ada sisa, maka dia gunakan untuk kebutuhan akhiratnya. Itulah orang yang zuhud. Makanya ya, sebesar apapun harta yang kita keluarkan untuk sedekah, tidak ada istilahnya mubazir, tidak ada istilahnya israf. Kita punya harta misalnya 100 juta, kita ambil 50 juta untuk membangun masjid, untuk diberikan kepada anak yatim, ya, untuk membantu keluarganya, maka tidak ada yang namanya israf, berlebih-lebihan. Sebaliknya, sedikit apapun harta yang kita keluarkan untuk maksiat, misalnya punya uang 5.000, dia belikan 1 puntung rokok,
maka itu termasuk mimbabit tabzir. Itulah israf. Karena tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Ini maksud dari izhad fid dunya. Ya. Kemudian bolehkah dia gunakan untuk jalan-jalan, refreshing? Boleh. Tapi kembali kepada niatnya. Untuk apa dia refreshing? Kalau hidup hanya untuk refreshing, ini keliru. Tapi dia refreshing dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan, sehingga dia bisa semangat lagi untuk ibadah, semangat lagi untuk bekerja, silahkan. Jadi refreshing itu bukan menjadi suatu tujuan. Kadang ada sebagian orang bekerja untuk apa? Liburan. Jadi dia kerja setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 29, niatnya akhir bulan mau jalan-jalan ke Singapura. Akhir bulan mau jalan-jalan ke Thailand. Mau jalan-jalan ke Belanda. Hanya itu keliru. Ya, apalagi yang dia datangnya adalah negara-negara kafir yang gak boleh kita berwisata ke sana. Baik. Jadi memang orang yang zuhud itu betul-betul mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtagi fima atakallah darul akhirah." Carilah kehidupan akhiratmu dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Inilah hakikat orang yang zuhud, jamaah. Dengan penghasilan yang kita dapat setiap bulan, maka niatkan untuk akhirat kita, jamaah sekalian. Silakan kita berinvestasi. Silakan kita menabung uang, nabung emas. Di zaman sekarang ini banyak orang yang menabung emas, logam mulia, agar tidak terkena inflasi. Ya, setiap bulan dia cicil 5 gram, 5 gram. Setahun, 2 tahun dapat misalnya 100 gram. Boleh, silahkan. Tapi ingat, ada satu kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu apa? Zakat. Ya, zakat. Orang yang zuhud dengan penghasilan yang dia punya, sebagian dia sisihkan. Ya, artinya dia pandai-pandai memanajemen keuangannya. Ada untuk kebutuhan, ada untuk orang tuanya, ada untuk saudaranya, ada untuk ya membantu fakir miskin dan yang lain. Ya, itulah makna az-zuhdu fid dunia, zuhud terhadap dunia. Dia membelanjakan hartanya untuk kepentingan apa? Akhirat. Ya. Nah, dari penyampaian ini dapat kita simpulkan bahwasanya orang kaya pun bisa dikatakan apa? Zuhud. Tadi di awal saya sampaikan terkesan zuhud itu hanya siapa? Orang miskin yang bajunya kerapu, yang gak diganti-ganti, motornya itu aja. Jadi terkesan zuhud itu orang miskin. Tidak. Orang kaya pun bisa dikatakan apa? Zuhud. Ketika dia membelanjakan hartanya ya untuk kebutuhan akhiratnya. Subhanallah. Ada ya salah satu pengusaha besar di daerah Jawa Barat. Ya, dia punya usaha limbah ya. Dan mungkin dengan kekayaan yang dia miliki, dia langsung bangun pondok pesantren yang pondoknya luar biasa mewahnya di Purwakarta. Nama pondoknya Minhajul Haq. Berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Kalau pondok-pondok yang lain itu ya dia nerima murid, uang pembangunan 30 juta, 40 juta, dapat murid misalnya 100 orang. Berarti 30 juta kali 100 berapa? Hah? Baru dibangun bangunan ya kan? Baru dibangun kelas, asrama. Nah, orang ini, pengusaha ini ya,
Jadi setelah dia mungkin punya uang miliaran, dia bangun tuh pondok. Dibangun pondok, kemudian baru dia menerima murid baru. Ya, bagi yang yatim, yang fakir, miskin, mereka gratiskan. Dan uang pembangunan tidak untuk keuntungan dia, tapi kembali kepada pondok lagi. Ini contoh orang yang apa? Zuhud. Makanya kalau kita hanya mengejar keuntungan duniawi, itu tidak akan ada kesudahannya, jemaah. Sampai kapanpun ya kita punya target-target duniawi saja, itu tidak akan selesai, tidak akan merasa puas. Di antara nasihat yang sangat bagus sekali adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, inna dunya ikbalat mudbiratan wa innal akhirata ikbalat mukbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sesungguhnya dunia itu datang meninggalkan kita. Kekayaan yang kita cari bertahun-tahun, jerih payah, maka semua itu akan meninggalkan kita. Iya, ketika kita meninggal, semuanya tidak dibawa. Berbeda dengan akhirat, dia datang akan menyambut kita. Dan setiap dunia dan akhirat memiliki pengikut. Apa kata beliau? Jadilah sebagai pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Karena hari ini adalah amal, tidak ada hisab. Dan besok pada hari kiamat hanya ada hisab dan tidak ada apa? Amal lagi. Demikian pula nasihat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka meninggalkan dunia dan takut fitnah. Nazaru fiha falamma alimu anna laysat lihayyin watana. Setelah dia mengetahui bahwasanya dunia ini bukanlah tempat yang abadi, maka ja'alu halujatan wa takhadu shalihal a'mali fiha sufuna. Dia menjadikan dunia itu sebagai samudra, sementara amal soleh sebagai perahunya. Subhanallah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlalu cinta terhadap dunia berlebihan. Cinta dunia boleh, tapi jangan apa? Berlebihan. Sehingga tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk menghadiri majelis ilmu, tidak dia sisihkan untuk bersedekah. Ya, maka orang seperti ini adalah orang yang merugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, dia lalai karena memperbanyak harta. Dia anggap hartanya tersebut akan kekal. Makanya Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang memperbanyak harta, dia menganggap hartanya itu kekal, padahal tidak. Ya, jadi mengingatkan kita semua tentang pentingnya zuhud dalam masalah harta. Buat apa dengan kepemilikan ya tanah sekian hektar, sekian meter, sementara tidak kita gunakan? Semua itu tidak akan terbawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan ketika kita meninggal, ada 3 yang akan mengiringi kita. Yang pertama adalah harta, yang kedua keluarga, yang ketiga apa? Amal. Harta dan keluarga pulang, sementara amal yang akan menemani kita. Kemudian pembahasan berikutnya, Al-Imam
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang zuhud. Ini penting dalam rangka untuk mendeteksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang zuhud atau tidak? Dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, orang yang zuhud adalah orang yang lebih yakin dengan balasan Allah daripada apa yang ia miliki. Sekali lagi, ia lebih yakin, lebih percaya dengan balasan Allah daripada apa yang dia miliki. Ya. Ketika dia bersedekah, dia yakin bahwa sedekah tersebut akan menjadi aset dia nanti pada hari kiamat. Dia yakin dengan sedekah tidak akan membuat dia miskin. Apa kata Nabi SAW? Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan apa? Sedekah. Subhanallah. Dia yakin ketika dia berkurban setiap tahun, ya, hartanya akan terus bertambah. Dia yakin dengan dia melaksanakan ibadah umroh, haji, hartanya tersebut akan semakin melimpah. Jadi dia lebih yakin dengan balasan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada sebagian orang yang dia masih mikir-mikir. Kalau saya umroh, nanti uang saya habis. Kalau habis, gimana? Nggak jadi beli motor. Ya, kalau saya daftar haji, gimana? Sementara saya harus renovasi rumah. Nah, jadi banyak apanya dia? Banyak mikirnya. Niat awal pengen sedekah 500.000 misalnya. Tapi mikir-mikir lagi. Akhirnya jadinya berapa? 10.000. Ya. Makanya orang yang zuhud, dia lebih yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya harta memang hilang, tapi kita akan mendapatkan kembali. Dan jangan dikira ketika harta kita keluarkan untuk sedekah, zakat, itu pada hakikatnya tidak berkurang, jemaah. Banyak orang yang begini, jemaah. Ini nggak boleh. Kenapa antum nggak mau invest dengan emas? Percuma kalau pakai emas rugi. Setiap tahun harus bayar zakat. Mendingan invest pakai emas hitam. Apa emas hitam maksudnya? Beli tanah. Tanah wajib zakat nggak? Tidak. Ya, lebih baik investnya beli rumah, beli berlian, biar nggak kena zakat. Ini keliru. Justru orang seperti ini tetap mendapatkan ancaman. Walladzina yakdizuna zahwal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kenapa? Karena dia lari dari apa? Zakat. Beda halnya kalau memang orang awalnya pengen invest emas, kemudian karena ada orang butuh, tanahnya minta dibayarin, kita bayarin. Nggak masalah. Tapi kalau dia lari dari invest emas karena takut apa? Zakat, ini dosa. Kemudian tanda yang kedua, orang yang zuhud, jika ia mendapatkan musibah, dia lebih berharap pahala daripada mengingat nikmat-nikmat yang telah hilang. Ya. Nah, jadi sekali lagi orang yang zuhud, jika dia mendapatkan musibah, dia lebih berharap pahala kepada Allah daripada mengingat-ingat nikmat yang telah hilang. Nah, dan inilah sifat orang yang zuhud.
musibah yang menimpa dia berupa misalnya orang-orang yang dia cintai meninggal dunia, dia tidak menyesali, tidak meratapi, tidak niyahah, tapi dia yakin bahwa dengan kematian anaknya tersebut akan menunggu dia di pintu surga. Jadi yang dia ingat supaya hatinya itu ridho, supaya dia sabar adalah tentang balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Sedih wajar, tapi berlarut-larut dalam kesedihan ini yang tidak diperbolehkan. Ada seorang sahabat yang setiap kajian itu pasti bawa anak. Anaknya kadang diletakkan di pangkuannya, kadang gelenjotan di pundaknya. Ternyata beberapa kali sahabat ini nggak hadir lagi. Nabi bertanya, mana pula yang biasa duduk di situ? Oh, dia lagi kena musibah. Anaknya yang kemarin meninggal. Nabi pun bergegas, bertakziah, menemui orang tersebut, dan Nabi pun menghiburnya dengan mengatakan, mana yang kau pilih? Anakmu tumbuh dewasa, membersamaimu, bercanda kepadamu, atau anakmu mendahuluimu dan dia menantimu di pintu surga? Subhanallah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih memilih yang kedua. Umar mendengar, apa kata Umar? Ya Rasulullah, apakah khasun lana, khasun lahu, apakah khusus bagi dia atau bagi kita juga sama? Iya, bagi semuanya. Nah, ketika dia kehilangan barang-barang yang dia cintainya, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan apa saja, maka yang dia selalu ingat adalah, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Inilah disebut namanya ridho. Berbeda dengan keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menyalah-nyalahkan orang lain, meratap, tidak terima terhadap takdir, protes terhadap takdir, maka dia bukan orang yang zuhud. Nah, azan dulu. Nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Baik, kita lanjutkan.
Di antara tanda orang yang zuhud adalah, tadi keberapa tadi? 2 ya. Menjadikan orang yang memuji dan mencela sama saja. Yakni dia tidak terlena dengan pujian, ya, dan tidak kecewa dengan celaan. Yang penting dia berada di atas kebenaran. Itulah orang yang zuhud. Mau orang ngomong apa kayak, yang penting dia berada di atas kebenaran. Cuek. Iya. Kemudian juga yang terakhir di antara orang yang zuhud adalah dia melihat orang lain lebih baik darinya dalam hal ibadah. Jadi sekali lagi, dia melihat orang lain lebih baik darinya dalam hal ibadah. Iya. Inilah yang disebut dengan tawadu. Di mana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, belajarlah untuk memiliki sifat tawadu. Keluarlah dari rumahmu. Jika engkau melihat ada orang yang lebih tua, maka katakan pada dirimu, sesungguhnya dia lebih baik darimu. Kenapa? Karena amalnya lebih banyak. Lebih tua berarti lebih banyak apa? Amalnya. Demikian pula apabila engkau melihat ada orang yang lebih muda darimu, katakanlah sesungguhnya dia lebih baik darimu. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit darimu. Iya. Makanya ketika dia punya perasaan seperti ini, maka akan hilang dalam dirinya yang namanya sifat ujub. Sifat ujub. Itulah 4 tanda orang yang zuhud menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang dimaksud dengan wazhad fi ma indan nas, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya kita tutup mata, tidak menginginkan apa yang kita tidak punya. Dan ini yang disebut dengan qanaah. Orang yang selalu berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dalam masalah harta, maka lama-kelamaan dia akan punya penyakit mental pengemis. Dikit-dikit apa? Minta. Nggak boleh jemaah. Apabila kita mampu untuk berusaha, lakukan. Kita punya aset, punya barang yang bisa dijual, ya, maka lakukan semampunya. Contoh misalnya mau masukin anak ke sekolah, jangan langsung minta subsidi kalau memang kita masih punya kemampuan. Kecuali kalau memang kita nggak kuat, nggak bisa, penghasilan pun pas-pasan sebulan, nggak apa-apa, kita minta subsidi ke pihak sekolah. Tapi kalau kita mampu, penghasilan cukup, bahkan punya aset, jual untuk mengobati orang yang sakit atau memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita punya mental apa? Mental pengemis. Dikit-dikit minta gratisan terus. Ya, bukan berarti kita nggak boleh meminta, boleh. Tapi harus apa? Usaha terlebih dahulu. Baik. Kita jawab beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya secara syariat jika mertua laki-laki yang sudah pikun diurus oleh menantu perempuan, sedangkan beliau memiliki banyak anak laki-laki? Menantu dengan mertua mahram bukan jamaah? Mahram. Nah, kalau yang dimaksud dengan mengurus di sini adalah nyuapin makan, kemudian memindahkan, misalnya stroke gitu ya, memindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain, masih boleh. Tapi kalau harus nyebokin, maka ya ini termasuk aurat besar, sehingga ya harus anak laki-lakinya.
kecuali darurat. Jika memang tidak ada yang ngurusin lagi, ya maka itu boleh. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh, walaupun itu sudah apa? Sudah pikun. Karena batasan-batasan aurat sesama mahram ada batasannya. Suami istri boleh terlihat seluruh badannya. Tetapi kalau mahram seperti mertua dan menantu, ya nggak boleh melihat aurat-aurat besarnya. Kecuali dalam keadaan apa tadi? Darurat. Saya orang kantor, saya tahu isbal. Saya kalau sholat maka celana saya gulung sampai di atas mata kaki. Apakah ini boleh? Harus larangan isbal, menaikkan celana di atas mata kaki itu bukan hanya pas sholat doang, tapi selain sholat juga demikian. Nah, apabila antum kerja di kantor, maka yang wajib itu bukan menaikkan celana di atas mata kaki. Yang nggak boleh itu di bawah mata kaki. Sehingga kalau kita punya celana pas mata kaki, boleh atau tidak? Boleh, pas mata kaki. Paling antum tinggikan sedikit ke atas gitu kan. Karena mungkin aturan kantor kalau sampai di atas mata kaki sejengkal akan menjadi pusat perhatian atau melanggar. Nggak apa-apa. Jadi misalnya 2 cm, 3 cm di atas mata kaki. Ya, yang penting jangan di mana? Jangan di bawah mata kaki. Jadi larangan isbal bukan hanya pas lagi sholat doang, tapi juga di luar sholat. Nah, bagaimana bila sedekah santuni anak yatim tujuannya untuk ibu si yatim atau janda? Ya, kenapa harus ibunya saja? Kalau memang dia ingin mengambil hati ibunya, kenapa dia tidak nikahin saja? Sehingga dia dapat 2 pahala. Pahala menikahi janda dan pahala menyantuni apa? Anak yatim. Justru khawatir seperti ini adalah modus. Ya, bermain-main dengan wanita nggak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar membantu tanpa ada niatan untuk bermain-main dengan wanita tersebut tidak mengapa. Karena di antara orang yang harus kita santuni adalah anak yatim dan juga apa? Janda yang tidak memiliki penghasilan. Tapi saya ingatkan, jangan bermain api. Fitnah wanita adalah fitnah yang sangat dahsyat. Iya, ketika pada saat pembagian rapot menerima hadiah, lebih baik diterima atau ditolak, khawatir menyinggung perasaan yang memberikan. Tidak mengapa, itu hadiah. Yang nggak boleh itu memberikan sesuatu pas sedang apa? KBM. Kalau setelah ngambil rapot nggak masalah. Bagaimana orang kaya yang setiap tahun bisa pergi haji dengan haji plus, apakah bisa disebut juhud? Dan apakah orang kaya tersebut tidak menzolimi orang yang pas-pasan, orang yang tidak mampu karena harus menunggu kuota 10 tahun untuk bisa pergi haji? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami bahwa kuota haji reguler dengan OYH itu berbeda. Ya. Jadi dengan orang yang berangkat haji setiap tahun, jangan kita suzon dulu. Bisa jadi selain dia haji, dia juga apa? Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya. Justru yang bermasalah adalah orang-orang yang nggak mampu haji, dia memaksakan diri pakai dana apa? Dana talangan. Itu justru yang membuat orang banyak antri. Ya, saya kira cukup, sudah iqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.